Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai seorang analis kesehatan. Mengapa Anda tertarik dengan analis kesehatan? Iya, karena sudah dari dulu saya ingin mencoba di bidang kesehatan. Ya, karena dari dulu saya ingin sekali untuk masuk ke instansi kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas ataupun klinik. Di mana Anda bekerja dan apakah kegiatan sehari-hari Anda? Untuk sekarang ini saya sudah bekerja, tepatnya di Kediri, di klinik Salsabila Medika Rawat Jalan. Untuk keseharian saya bekerja di bagian laboratorium setiap hari Senin sampai Sabtu. Dalam pekerjaan Anda lebih enakan bekerja dalam tim atau individu? Kalau menurut saya pribadi, saya lebih suka kerja sama tim, karena dari itu kita dapat melihat kekompakan kerjasama dalam menangani tindakan-tindakan seperti untuk mengerjakan sampel atau pemeriksaan. Jadi kita bisa kompak untuk mengerjakannya, berbagi wawasan dan ilmu juga. Jadi saya lebih suka kerjasama dengan tim. Apakah kepuasan Anda dalam bekerja sebagai seorang analis kesehatan? Selama ini saya sudah lumayan merasa puas, karena selama ini saya cerminkan untuk menjadi seorang tenaga kesehatan. Terlebih lagi saya kan juga suka untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian, tentunya ada di laboratorium, dan itu adalah hal yang saya inginkan. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah cukup merasa puas. Apakah Anda memiliki tantangan selama bekerja sebagai seorang analis kesehatan? Untuk sampai saat ini tantangannya pasti ada, ya, seperti pasien-pasien yang ada yang tidak sabar, dan ada juga yang terburu-buru dan ingin tidur dan ingin didahulukan, sehingga itu merupakan sebuah tantangan bagi saya untuk lebih menyikapinya dengan baik dan selalu sabar. Bagaimana Anda menyikapi pasien yang takut diperiksa ataupun yang fobia dengan jarum suntik? Kalau itu menurut pengalaman saya yang dulu pernah PKL atau praktek di Rumah Sakit Bayangkara, saya mendapat ilmu dari sana kalau untuk menangani pasien yang takut akan jarum suntik atau fobia, itu diusahakan untuk mencoba bersikap atau berkomunikasi dengan pasien dengan sabar, dan mencoba untuk memberi cara agar tetap rileks, dan akhirnya pasien tersebut mau untuk diambil darahnya dengan jarum suntik itu.
Apakah Anda pernah melayani pasien balita? Ya, saya pernah dan itu juga sering. Ya tentunya untuk balita pada umumnya kan suka rewel dan lumayan sulit untuk ditangani. Maka dari itu saya mencoba komunikasi dengan orang tuanya untuk membantu, seperti memegangi tangannya agar tidak rewel saat dilakukan pemeriksaan atau pengambilan darah menggunakan jarum suntik tersebut. Apakah Anda pernah merasa takut saat melayani pasien yang positif COVID-19? Oke, sampai saat ini sudah banyak juga saya menemui pasien-pasien yang dinyatakan positif COVID, dan itu juga saya juga kadang merasa takut dan merasa waspada, tapi bisa tidak bisa itu adalah hal yang harus kita lakukan dalam analis dan juga peran sebagai analis. Bagaimana cara Anda mengenalkan analis kesehatan kepada masyarakat? Dalam masyarakat memang analis kesehatan tidak terpandang secara menonjol seperti kefarmasian atau bidan perawat, tapi kita bisa memberi wawasan akan analis dan apa tugas analis tersebut yang pastinya dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat di sekitar kita untuk lebih mengetahui apa tugas dari kita analis laboratorium. Menyangkut pandemi COVID-19 saat ini, apakah alat yang diperlukan untuk penelitian di ruang laboratorium? Iya, untuk COVID yang saya lakukan sampai saat ini di klinik saya, di klinik salah satu Medika, itu terdapat 2 macam pemeriksaan yang digunakan untuk penelitian COVID tersebut atau untuk mendeteksi ada tidaknya infeksi virus. Yang pertama, saya melakukan rapid antibody ya, yang di dalamnya itu terdapat 2 jenis antibody, yaitu imunoglobulin M dan imunoglobulin G yang dapat menandakan bahwa ada tidaknya infeksi virus, yang ditandai dengan hasil reaktif atau non reaktif. Pada umumnya pemeriksaan antibody tersebut saya mengambil sampelnya menggunakan darah, bisa melalui jari atau lengan, dan dapat dilakukan dengan serum juga. Untuk pesan dan pesan, apakah ada yang ingin Anda sampaikan untuk calon pekerja dan mahasiswa analis kesehatan? Ada. Untuk kesannya, saya sendiri pun sudah merasa bangga dengan apa yang saya peroleh dan apa yang saya kerjakan, dan pastinya saya juga pasti memegang
memegang teguh, memegang alat skriwet, memegang. Untuk kesan dan pesan, apakah untuk pesan dan pesan, apakah ada yang ingin Anda sampaikan untuk calon pekerja dan mahasiswa analis kesehatan? Oh, ada. Untuk kesannya, saya pribadi cukup merasa bangga dan senang dengan apa yang saya kerjakan, karena itulah tujuan dari seorang analis, berbagi wawasan ke orang-orang yang belum tahu tentang analis dan melakukan pemeriksaan yang ada di laboratorium, dan itu cukup membuat saya bangga. Dan untuk saat ini pun dengan ilmu yang saya dapatkan, saya bisa berbagi akan pengetahuan dengan teman-teman ataupun masyarakat sekitar yang belum tahu tentang analis tersebut. Dan untuk pesannya untuk calon pekerja dan mahasiswa, tentunya untuk saat ini pandemi sedang meradang di negara kita. Jadi pesan dari saya untuk calon pekerja, tetaplah semangat, bahwa banyak di sana lowongan-lowongan yang sedang menanti kalian, dan pastinya tetaplah berdoa untuk diberi kelancaran. Terus untuk yang mahasiswa analis juga tetaplah semangat untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan tentang analis yang belum kalian tahu sebelumnya, karena bisa juga itu menjadi pengalaman terbaik Anda untuk masa depan nanti. Tetap jaga kesehatan, karena COVID tidak memandang siapa kita dan di mana kita berada. Tetap jaga jarak, jangan lupa pakai masker, dan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Apakah pendapat Anda tentang pandemi COVID-19 yang saat ini menyebar luas di negara kita? Oke, pendapat dan pandangan saya tentang COVID ya sudah terhitung 1 tahun sampai sekarang ini COVID semakin meningkat, tapi juga ada yang menurun atau yang mulai normal kembali. Untuk itu COVID masih termasuk virus yang cukup berbahaya untuk orang-orang ataupun masyarakat sekitar. Dan COVID tersebut tidak memandang siapa kita dan dapat menyerang siapa saja dimanapun kita berada. Untuk itu pesannya tetap jaga jarak atau physical distancing, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Jangan suka berkerumun di dalam gerombolan orang, karena itu adalah salah satu cara untuk mempercepat penyebaran COVID-19 ini. Oke, cukup sekian dari wawancara Anda kali ini tentang pendapat saya akan COVID yang sedang meradang saat ini. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih
atas waktu Anda bersedia saya wawancarai. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.